Nah, ini merupakan kelanjutan dari part kedua, yaitu tadi di part kedua kita sudah mencari pangkat dari setiap itemnya. Pangkatan dari setiap item soalnya. Setelah itu, setelah kita mendapatkan item pangkat dari setiap item soal dari setiap subjeknya, kita harus menjumlahkan per item per nomor item soal yang sudah dikuadratkan. Jadi kita harus menjumlahkan jumlah kuadrat dari soal nomor 1 ya, bukan penjumlahan dari soal nomor 1 sampai 5, tetapi per item soalnya ya. Per item soalnya yang harus kita cari. Bagaimana caranya kita menghitung per item soal nomor 1 ini ya, yaitu dengan cara seperti tadi yang sudah dijelaskan. Di sini lihat rumusnya, di sum sama dengan di blok dari 64 sampai 25 ya. Begitu juga dengan soal nomor 2 sampai soal nomor 5. Jadi per itemnya nomor 2 dijumlahkan berapa, nomor 3 dijumlahkan berapa, nomor 4 ini dijumlahkan berapa. Yang dijumlahkan per subjeknya ya, ini tidak dijumlahkan. Dari 49 sampai 25 ini berapa jumlahnya, didapatkan ini. Nah, inilah jumlah-jumlah kuadrat per item soal ini yang nanti akan dibutuhkan dalam mencari rumus varians. Varians seperti yang saya jelaskan tadi bahwa merupakan koefisien yang sangat penting dalam rumus reliabilitas. Jadi ada varians item dan varians total. Nah, ini berguna nanti untuk menghitung varians item. Jadi kita akan menghitung varians per itemnya lalu kita jumlahkan, karena yang dibutuhkan adalah jumlah dari varians tersebut ya. Selanjutnya setelah kita memahami itu, kita masuk ke tahap selanjutnya. Ini yang saya bicarakan tadi, bahwa kita akan menghitung varians skor itemnya. Ini merupakan rumus dari skor item ya. Varians skor item. Rumus varians intinya sama aja. Bedanya dia misalkan dia dicari item, dia lambangnya di sini I. Kalau misalkan varians total, nanti di sini lambangnya T. Jadi rumus varians apapun rumusnya sama, tinggal koefisiennya yang membedakannya. Nah, ini rumus varians ya, yaitu sigma jumlah dari XI kuadrat dikurangin sigma dari X yang dikuadratkan per N lalu per N lagi. Ingat, di sini N besar beda dari rumus Krones-Bahn alpha tadi, N kecil. Kalau N kecil, rumus ini ya, ini N kecil nih rumus reliabilitas, itu hubungannya dengan jumlah item soalnya. Ya, jumlah item. Tetapi di sini jika membicarakan N besar ini berhubungan dengan jumlah responden. Jumlah responden, jumlah subjek, jumlah orang yang menjadi objek testernya yang melakukan. Kalau kita menjadi guru berarti jumlah subjeknya yaitu peserta didiknya. Nah, sekarang kita langsung melakukan perhitungan menentukan varians skor item. Nah, ini dia. Varians item ya, varians skor item. Nah, di sini lihat di tabel yang berwarna ungu ini namanya variansi item. Kita menghitung variansi per item. Aduh, soalnya banyak banget nih 5. Kita nggak mencari kita emang harus mencari varians dari setiap item, tetapi dengan Excel ini mempermudahkan kita, yaitu kita cari aja dulu salah satu soalnya. Di sini rumusnya adalah, kita ingat tadi rumus dari skor dari varians, kita dempetin dulu ke sana ya rumusnya. Nih, saya dekatkan ke sini biar kalian ingat. Nah,
Ini merupakan rumus dari variance item. Variance item yaitu berarti yang pertama kali harus kita cantumkan adalah sigma XI. Sigma XI itu yang mana sih? Sigma XI nih. Sigma SI. Ini bukan kuadrat ya, maksudnya ya. Sigma XI ini maksudnya adalah total item, jumlah total item ini sigma XI. Seharusnya di sini juga XI, di sini ada angka 2-nya, tapi nggak bisa, jadi ini kita lambangkan sigma XI aja. Ini sigma XI ini bukan maksudnya dikuadratkan, tetapi dia memang jumlah dari skor itemnya. Tinggal kita masukin aja rumusnya di sini, berarti klik sama dengan buka kurung lagi, klik K8-nya. Oh, maaf. Jadi sigma XI ini merupakan hubungannya dengan yang di sini. Maaf, saya salah. Hubungannya dengan yang di sini bahwa sigma XI ini adalah K8. Hubungannya berarti dari kuadrat XI kuadratnya. Ya, XI kuadratnya ini adalah K8. Maaf, sorry. Jadi yang benar ini adalah jumlah dari XI kuadrat. Tadi saya pikir ini ada XI-nya. Jadi ini ya, sigma XI. Jadi dia jumlah dari total item yang dikuadratkan ya. Jumlah dari total item yang dikuadratkan. Jadi ini yang sudah dikuadratkan 64, 49, 16, 36, 25, totalnya 190 karena kita masih mencari skor item yang pertama. Variance item yang soal item nomor 1 ya. Jadi sigma XI berarti diklik K8-nya. Nih. Diklik K8, set. Lalu dikurangi. Buka kurung lagi. Buka kurung karena biar hubungannya ini masih dalam satu perhitungan ya. Jadi ini harus dibuka kurung lagi. C12, mana C12 nih? Oh, ini dia baru C12. C12 adalah sigma XI. Ini adalah sigma XI ya. Sigma XI-nya itu sigma XI-nya itu, tetapi yang kita butuhkan adalah sigma XI yang dipangkatkan 2. Karena tadi kita sudah menghitung yang dipangkat 2, tinggal klik aja C12 ini, lalu dibagi dengan N. Dibagi dengan N, N-nya adalah jumlah korespondennya. A, B, C, D, E. Ini ada 5, berarti per. Dalam Excel, pembagian itu maksudnya adalah 5. Ya. Pembagian itu per. Dan dibagi dengan 5 jumlah korespondennya. Ada 5. Jadi dimasukkan angka 5, ditutup kurung lagi. Tutup kurungnya double, lalu dibagi lagi. Lihat di sini, hasil perhitungan ini dibagi lagi dengan 5. Lalu di enter. Hasil variansi item nomor 1 dari 5 responden tersebut adalah 2. Gimana nih dengan soal-soal nomor 2 sampai nomor 25? Gampang, kalian tidak perlu mengetik ulang rumus-rumusnya, setiap rumusnya. Asal kalian sudah benar mengklik pastikan di rumus awal kalian sudah benar, otomatis nanti selanjutnya akan benar semua. Tinggal ditarik aja ke kanan. Jadi otomatis semuanya akan terisi sesuai dengan rumus. Kalau yang nomor 2 berarti nomor 2 ini berarti kan L8 hubungannya dengan L8. 138 ini ya. Lalu D12 ini 676. Jadi dia sudah dipastikan sesuai, asal kalian dari soal awal dari menginput rumus awalnya sudah benar ya. Jadi paham ya sampai sini. Selanjutnya kita masuk ke dalam tahap berikutnya, yaitu tahap paling gampang nih, yaitu mencari varians dari skor item 1 sampai 5 ya. Kita lihat di tabel berwarna kuning.